Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Kota Pekalongan, salah satu kota di Indonesia yang memiliki pelabuhan perikanan cukup besar dan dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan. Selengkapnya kita akan membahas Pekalongan mendulang cuan dari budidaya dan pemasaran ikan bersama rekan saya Mona Azarenisa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki pelabuhan yang cukup besar dan tentunya juga dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan. Dan pemirsa, dengan dua potensi yang dimiliki oleh Kota Pekalongan ini tentunya membuat tingkat perekonomian Pekalongan seharusnya bisa lebih meningkat dengan hal tersebut. Namun apakah sejauh ini pemerintah atau Pemkot dari Pekalongan ini bisa memanfaatkan dua hal tadi untuk meningkatkan perekonomiannya dan bagaimana persiapan sarana dan juga prasarana di daerah Pekalongan untuk mendukung sektor perikanan tersebut. Dan untuk membahasnya lebih jauh, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Sugio selaku Kepala Dinas Perikanan Kota Pekalongan. Halo, Assalamualaikum Pak Sugio. Waalaikumsalam, kabar baik Mbak ya. Perkenalkan saya Pak Sugio, Kepala Dinas Perikanan Pekalongan. Ya, sehat alhamdulillah. Baik Pak Sugio, ini kalau kita mendengar dahulunya tahun 1990-an sampai dengan tahun 2002 Kota Pekalongan ini menghasilkan banyak sekali ikan begitu Pak ya, potensi kelautannya. Namun di beberapa waktu belakangan ini dikatakan mulai menurun begitu Pak. Nah, Kota Pekalongan ini bagaimana saat ini mensiasati hal tersebut? Apa kira-kira yang sudah dilakukan oleh pemerintah agar sektor perikanan di Kota Pekalongan ini kembali menggeliat Pak Sugio? Ya, terima kasih Mbak. Terkait dengan penurunan perikanan di Pekalongan yang dulu pada tahun 1990 sampai tahun 2002, memang Pekalongan menjadi yang terbesar kedua setelah Bagan Siapi-Api untuk produksi perikanan tangkapnya. Seiring berjalannya waktu, sampai dengan saat ini terjadi penurunan yang signifikan. Penurunan ini disebabkan karena banyak faktor. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pekalongan untuk mengetahui faktor-faktor penurunan tersebut, melakukan kajian terkait dengan dan identifikasi permasalahan terkait dengan faktor penyebab dari penurunan tersebut. Itu Mbak yang kita lakukan. Kemudian selain itu juga pemerintah Kota Pekalongan tidak henti-hentinya untuk melakukan komunikasi, koordinasi dengan stakeholder yang ada di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Antara lain pihak-pihak yang ada di sana itu ada Pelabuhan Perikanan sendiri yang di bawah naungan langsung Kementerian Kelautan, kemudian ada PSDKP atau pengawas perikanan juga dari Kementerian Kelautan, juga dari pengusaha serta nelayan semuanya kita ajak untuk berdiskusi, melakukan kajian kenapa produksi perikanan di Kota Pekalongan saat ini menurun. Ya, baik Pak Sugio, memang sampai dengan tahun 2022 itu sektor perikanan ini benar-benar merupakan salah satu membuat potensi ekonomi di daerah Pekalongan ini meningkat. Dan Pak Sugio, kalau saya tidak salah, saya mengutip dari salah satu informasi yang dikelola oleh sektor perikanan juga yang ada di Kota Pekalongan, bahwa pada tahun itu sebanyak 300 sampai dengan 500 ton itu per hari yang dihasilkan dari sektor perikanan, dan saat ini menurun menjadi 70. Kira-kira pada saat itu dan saat ini Pak Sugio, itu ke daerah mana saja kita mengekspor sektor perikanan kita Pak? Apakah beberapa negara itu ada kita cancel juga Pak untuk melakukan pengeksporan perikanan karena adanya penurunan tersebut Pak Sugio? Untuk produksi perikanan ikan tangkap di Kota Pekalongan, sebagian besar masih untuk saat ini Mbak ya, masih tingkat lokal untuk pemasarannya. Lokal Kota Pekalongan, kemudian regional Jawa Tengah itu meliputi Karsiden Pekalongan dan Karsiden Banyumas. Kemudian untuk nasionalnya kita sampai ke Jakarta, Bogor dan sekitarnya. Kemudian untuk ekspor, untuk produksi yang kualitas tinggi, terutama tuna, kemudian tenggiri, itu sesuai permintaan dari buyer dari luar negeri, Pak. Misalnya dari Uni Emirat Arab itu kebanyakan minta produk tenggiri. Kemudian untuk Jepang dan China itu permintaannya adalah ikan tuna. Di Pekalongan ada beberapa pengusaha yang sudah masih tetap melakukan ekspor sampai dengan saat ini. Ya, baik.
Sejauh ini tentunya beberapa faktor juga mengakibatkan meningkat atau menurun dari produksi yang ada di sektor perikanan di Kota Pekalongan. Kalau kita melihat dari faktor eksternal begitu Pak Sugio, contohnya dari cuaca yang buruk, angin kencang, hujan dan segala macam. Untuk sejauh ini apa langkah yang telah dilakukan begitu Pak dari pemerintah Kota Pekalongan untuk mengantisipasi banjirop yang tentunya akan merugikan masyarakat dan nelayan ini Pak Sugio? Halo Pak Sugio. Pak Sugio masih bisa mendengar suara saya Pak? Baik, kira-kira langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kerugian yang begitu besar nantinya akibat dari faktor eksternal tadi Pak Sugio? Ya, memang salah satu permasalahan penurunan dari produksi perikanan di Kota Pekalongan adalah faktor eksternal antara lain banjir, rob, dan tidak kalah pentingnya adalah dengan gelombang laut yang tinggi. Kebanyakan kalau gelombang ini saat ini, Mbak ya, terus terang kondisi di Pekalongan sedang air pasang. Kemudian gelombang juga tinggi sehingga bulan Juni dan Juli ini nelayan kecil tidak melaut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kota Pekalongan selama ini sudah melakukan berbagai upaya supaya perekonomian nelayan tetap jalan, antara lain dengan penanganan ibu rumah tangga dari nelayan tersebut dengan memberikan pembekalan atau pelatihan tentang produksi olahan ikan, antara lain untuk bakso ikan, nugget, kemudian dimsum ikan, olahan ikan yang kering, dan sebagainya, sehingga ketika bapaknya tidak bisa melaut, ibunya masih tetap bisa produksi. Demikian, Mbak. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan. Ya, baik. Berarti dari pemerintah Kota Pekalongan juga telah melakukan berbagai upaya. Pak Sugio, kita juga mendengarkan laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa walaupun di daerah tersebut merupakan potensi perikanan yang besar, namun masih banyak masyarakat yang berada di tepi pantai ini yang mengalami kemiskinan. Nah, sejauh ini bukan hanya di pantai, Pak Sugio, bukan hanya air laut, tapi juga dari ikan air tawar begitu, Pak Sugio. Dikabarkan juga di Kota Pekalongan ini mengalami penurunan. Nah, ini apalagi langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan, Pak Sugio? Terkait dengan penurunan produksi perikanan air tawar, kita sudah melakukan berbagai upaya. Antara lain, ini saat ini pemerintah Kota Pekalongan sedang melakukan pembangunan tanggul dan bendungan gerak untuk menangani banjir rob tersebut. Sehingga ketika sudah tertangani, ke depan perikanan budaya akan bangkit kembali. Jadi ini sedang proses pembangunan. Kemudian yang kedua, kita akan diversifikasi usaha perikanan air tawar, Mbak. Misalnya dengan sistem bioblok, kolam terpal maupun kolam beton, serta jenis kolam yang lain kita manfaatkan. Termasuk pembuatan kolam dengan jaring tancap. Jadi di tambak-tambak yang tergenang, kita olah dengan cara memanfaatkan jaring tancap. Jadi mereka tetap bisa berproduksi. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan begitu Pak ya dalam sektor perikanan ini, bisa jadi dari segi dana dan juga kemampuan dari sumber daya manusia. Apakah sejauh ini dari pemerintah Kota Pekalongan rutin melakukan sosialisasi begitu Pak, atau pemahaman kepada masyarakat baik itu yang menghasilkan ikan air tawar ataupun dari ikan air laut, kita rutin melakukan sosialisasi mungkin setiap bulannya Pak Sugio sejauh ini, atau seperti apa Pak? Terkait dengan sosialisasi, ini kaitannya dengan informasi tentang produksi, yang pertama produksi perikanan ya. Kapan mereka harus melaut, kapan mereka harus menanam menebar benih ikan, udang termasuk di dalamnya, itu kita selalu berikan informasi. Untuk perikanan tangkap, nelayan, setiap bulan kita berikan informasi tentang kondisi pasang surut air, kemudian kondisi cuaca di laut, itu selalu kita sampaikan. Kemudian untuk perikanan budidaya, itu juga kita selalu informasikan terkait dengan pasang surut juga, karena terkait dengan rob di Pekalongan ini, Mbak ya. Berikutnya juga terkait dengan musim. Kalau musimnya bukan tabur benih udang, ya nanti kita tunda dulu ya. Seperti ini, musim saat ini adalah bulan Juli dan Agustus adalah musim tabur benih udang untuk perikanan air payung. Demikian. Ya,
Kalau untuk instansi ataupun dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Pekalongan, kira-kira dari pemerintah kota atau dari Dinas Kelautan ini kita mengajak pihak mana lagi Pak untuk bekerja sama untuk meningkatkan potensi perikanan sehingga meningkatkan juga perekonomian yang ada di Kota Pekalongan, Pak Sugio? Untuk kerjasama ya, untuk kerjasama kita mengajak instansi lain, terutama di internal Kota Pekalongan, antara lain dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi. Kemudian juga instansi vertikal kita bekerjasama dengan KKP. Untuk pembenihan kita bekerjasama dengan BPAP Jepara. Kemudian dengan Dinas Kelautan Provinsi Jawa Tengah, kemudian dengan BRSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi itu untuk yang sektor pemerintah. Kemudian untuk swasta kita bekerjasama dengan industri pengolahan ikan, misalnya dengan pabrik-pabrik pengolahan ikan yang ada di Pekalongan. Kita ada beberapa pabrik Mbak terkait dengan pengolahan ikan. Untuk yang besar ada 3, kemudian untuk yang kecil-kecil ada banyak. Jadi untuk menyerap produk perikanan di Pekalongan ada pangsanya sendiri yang sudah kita data, kemudian kita arahkan. Ya baik, berarti kita sudah punya catatan kira-kira nama-nama mana saja atau instansi pihak mana saja yang bisa kita ajak untuk kerjasama meningkatkan kembali sektor perikanan ini. Ya. Pak Sugio, walaupun ada penurunan di beberapa tahun belakangan dalam sektor perikanan, tentunya dari Dinas Kelautan Perikanan Kota Pekalongan juga telah melakukan survei, begitu Pak, sudah mencari tahu kira-kira apa yang mengakibatkan hal tersebut menjadi turun. Dan kalau kita lihat sejauh ini potensi investasi di bagian apa saja Pak untuk sektor perikanan ini yang bisa kita tingkatkan lagi di Kota Pekalongan setelah kita melihat adanya penurunan ini, namun tentu masih ada potensi-potensi selanjutnya untuk bisa meningkatkan perekonomian di Kota Pekalongan. Pak, kira-kira dari Dinas Kelautan Perikanan Pekalongan sudah punya peta seperti itu belum Pak Sugio? Halo Pak Sugio. Halo Pak. Iya. Baik, ya. Pak Sugio, bisa disampaikan lagi Pak, kira-kira Kota Pekalongan sudah punya peta seperti itu belum Pak, untuk kedepannya di bidang investasi sektor kelautan perikanan ini Pak? Terima kasih. Untuk potensi investasi di Kota Pekalongan di bidang sektor perikanan kelautan, ada beberapa Mbak. Kami sudah memetakan yang potensial sekali adalah di bidang pengolahan dan pemasaran. Karena sampai dengan saat ini, pengolahan ikan di Kota Pekalongan itu sudah mulai menggeliat lagi, ya sudah mulai menggeliat lagi. Di berbagai kelompok masyarakat sudah membuat program-program pengolahan ikan dari berbagai jenis. Kita ada sekitar 200 kelompok pengolah dan pemasar ikan. Kemudian dari 200 tersebut ada produksi kurang lebih 160 jenis produksi. Ini adalah potensi yang bisa kita kembangkan di Pekalongan dari sektor perikanan kelautan untuk pengolahan. Kemudian untuk pemasaran ikan, kita ada gerai-gerai olahan ikan yang kita sediakan. Kemudian juga untuk pemasaran ikan segar, kita memiliki kurang lebih ada 4.000 ton, maaf. 4.000 ton produksi yang bisa kita simpan di Kota Pekalongan untuk cadangan atau stok ikan di Pekalongan. Jadi meskipun turun, potensi perikanan untuk perekonomian di Kota Pekalongan itu masih bisa berkembang. Iya, berarti memang sudah pemerintah dari Kota Pekalongan bersama dengan Dinas Kelautan Perikanan juga telah memetakan kira-kira apa saja yang bisa kita tingkatkan lagi, dan Bapak tadi juga menyampaikan bahwa di tahun ini sektor perikanan kelautan di Kota Pekalongan sudah kembali menggeliat. Lalu kira-kira Pak Sugio untuk kedepannya kira-kira apa saja langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan selain yang Bapak sebutkan tadi, terutama untuk meningkatkan sektor perikanan dan kelautan ini Pak? Untuk rencana ke depan Mbak, ini alhamdulillah pemerintah pusat sangat peduli dengan pemerintah Kota Pekalongan, sehingga pada tahun 2024, insya Allah di Kota Pekalongan akan dibangun yang namanya pelabuhan onshore dengan program bantuan dari JICA Jepang. Dengan pelabuhan onshore tersebut dimungkinkan produksi perikanan yang kemarin menurun akan lebih meningkat lagi, karena pelabuhan onshore nanti adalah pelabuhan besar
di mana Kota Pekalongan akan ditunjuk sebagai pelabuhan pengumpan atau pelabuhan pengumpul kemudian diumpankan ke luar daerah. Jadi ini potensi ke depan. Kemudian yang kedua, dengan ditanggulanginya banjir dan rob saat ini, untuk 2 tahun ke depan permasalahan banjir dan rob di Pekalongan akan selesai. Nah, yang ketiga, kita punya kawasan yang namanya Teknopark Perikanan. Nah, inilah sebagai sumber inovasi dari pengembangan perekonomian di sektor perikanan dan kelautan di Kota Pekalongan. Teknopark Perikanan ini akan membekali para tenan untuk menjadi para pengusaha-pengusaha awal atau starter, di mana nanti dia akan berkembang menjadi semacam usaha kecil dan menengah. Ini yang kita kembangkan. Kemudian yang keempat, ya nanti kita ada upaya untuk diversifikasi dan intensifikasi terkait dengan pengembangan perikanan budidaya. Jadi akan kita kembangkan terus. Itu 5 hal yang kita kembangkan di Pekalongan. Baik, tentunya dapat kita simpulkan bahwa Kota Pekalongan saat ini sudah menjemput kembali kejayaan dalam sektor perikanan dan juga untuk tahun berikutnya, begitu Pak Sugio ya. Baik. Siap. Pak Sugio, terima kasih atas informasinya mengenai bagaimana sejauh ini sektor perikanan dan juga kelautan yang ada di Kota Pekalongan, serta pemerintah sudah melakukan hal apa saja dalam pembangunan sarana dan prasarana. Kita akan ikuti lagi perkembangan selanjutnya dari sektor perikanan dan kelautan yang ada di Kota Pekalongan. Terima kasih Pak Sugio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu Mbak. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Pak Sugio selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kota Pekalongan. Setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya.